Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamanya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah, ditambah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah 3 perkara di antaranya kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mal." Itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan bal zada al-mal, ya. Atau bal zadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak. Sampai dia bilang, saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya. Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah tambah lagi hartanya, semakin sedekah tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat, sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya, sedekah kaya. Abdurrahman bin Auf sedekah kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf dimana kalau ngangkat batu dapat duit, saking kayanya. Kaya, luar biasa. Oleh karenanya, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta, dia sedekah 100.000, secara kasat mata tinggal 900.000. Tapi jangan percaya sama matamu, yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah, di antara keutamanya di dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari asu." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu, ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala. Banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaidah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. Wa amurukum bisadaqah, aku memerintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik rajulun asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya. Orang ditangkap oleh musuhnya. Kemudian musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu, kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya. Dia ikat, tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Fafada nafsahu minhum. Dia mengatakan, aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak? Kata mereka mau. Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malapetaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi Rasulullah contohkan bagaimana kita membahagiakan orang. Kata Nabi, au tatruda anhu ju'an, kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak, "Kamatsali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang memakai jubah dari besi, dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi, tulang ini. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa farat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Orang yang berinfak maka melebar besar jadi lapang, dia dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit, baju tadi semakin sempit. Dia ingin kasih lepas, tidak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lapang, fa'atimil miskin, maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum dada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, Masya Allah. Satu lagi, dek. Kasih duit. Kenapa? Ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Boleh kalau kasih duit ya. Oleh karenanya orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Dia dibahas. Saya antum baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Baru dia bilang, ya Allah, mudahkan urusanku. Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Oh, sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang, sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. Sumbangkan ya. Pingin sembuh ya. Disebutkan ya, Ibnu Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak, an kurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sab'i sinin. Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun.
Faqad alaja bi anwa'illah, sudah berobat, berusaha macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma. Pergilah engkau cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsik anka dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala rajul fa bari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh.